ada contractual cash flow. Ya, oke. Nah, dari teman-teman ini siapa yang sudah menyelesaikan semuanya? Siapa? Saya, Pak. Vina ya? Oke. Ya. Baik. Selesai ya, Vina ya. Nah, urusannya ini bukan salah atau betul ya. Jadi justru belajar itu kan harus berani mencoba urusannya ya. Selain Vina siapa lagi? Nah, saya itu mencoba meskipun 2 minggu ini ya, mungkin lebih dari 3 minggu ya. Saya kaget ya ketika ada sesuatu yang mengganggu tubuh saya gitu ya. Saya periksa ke dokter waktu itu, sebelum diperiksa itu tensi saya 200, saya kaget nih. Kok bisa ya, kok saya tidak mengenali gejalanya, padahal sebelumnya itu kalau sampai hanya 160 saat itu kan sudah ada tanda-tanda gitu ya. Ya, ada tanda-tanda ya. Jadi mencoba meskipun dengan tensi yang tinggi, tetapi kan mencoba jangan sampai marah-marah ya. Memang susah ya kan. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan itu, lihat positifnya ya, lihat positifnya ya. Jadi pada masa seperti ini itu lakukanlah itu mestinya kegiatan yang bermanfaat gitu, bermanfaat ya. Jadi maka buat saya itu heran gitu kan. Saya tanya saja ya. Terima kasih Vina, yang lain itu kan tadi tidak berani jujur gitu ya. Tidak berani jujur ya. Jadi kan apapun itu ya kan, kalau Anda cermati itu kan apa yang saya minta itu kan tidak berbeda jauh dengan apa yang kemarin saya jelaskan gitu kan. Ya, tidak berbeda jauh ya. Nah, lalu kan justru saya itu kan memberikan tugas itu tidak saya minta itu ya. Kenapa? Ya saya mencoba Anda itu sudah sungguh-sungguh menyadari sebagai mahasiswa atau belum. Jadi ya bukan hanya karena ABS gitu ya, asal Bapak senang atau pokoknya dosen senang dia ada tugas kumpulkan ini dia. Jadi mental yang Anda itu nanti laksanakan itu bukan kalau saya tidak ada reward itu saya tidak mau mengerjakan itu, enggak, jangan begitu. Jadi kan ini investasi loh. Jadi Anda itu kan selalu berpikir begini, kuliah Anda milih kuliah itu kan ini investasi. Nah kalau orang investasi kan pasti di kemudian hari kan punya harapan tuh. Seperti dalam debt itu juga seperti itu. Perusahaan itu investasi itu harapannya apa? Nah di masa-masa yang akan datang dia itu akan mendapatkan yang namanya contractual cash flow. Gitu. Nah, syukur-syukur kalau dia itu memiliki kebijakan yang lain gitu ya, itu dijual ada keuntungan. Nah, ini investasi itu. Nah, Anda juga seperti itu mestinya, ya kan? Nah, ini bukan laluan kok tersiksa atau tidak. Ini bagian investasi gitu ya. Ya. Nah, di masa pandemi seperti ini ya, itu ya kalau Anda itu misalnya mencari info gitu ya, jadi ya masih bersyukurlah kita seperti kan, ya kan. Coba Anda kalau misalnya lihat informasi di negara tetangga ini ya, itu kan yang mengandalkan pariwisata itu ya memang masih mati kutu gitu ya mati kutu. Tapi kan kalau kita masih ada sektor real gitu ya kan, itu ya jasa kita masih diperlukan. Nah, kemarin itu kan ada alumni yang masih share gitu ya, share itu kan memberikan informasi ada perusahaan yang masih mencari akuntan fresh graduate gitu ya, fresh graduate dengan syarat yang ya tentunya kan tidak terlalu berat ya. Jadi misalnya lembaganya terakreditasi sudah ya kan, kemudian lalu nanti Anda sendiri gitu ya kan, IPK-nya itu minimal 3 oke gitu ya, harus Anda prediksi ya. Lalu kan ada soft skill gitu loh. Nah dari beberapa syarat itu 4 itu semuanya soft skill gitu.
Ya, termasuk berkomunikasi, kemudian berbahasa Inggris seperti itu yang menjadi wajib karena ini global gitu. Ya, kan seperti itu. Nah, maka ketika saya tidak meminta itu ya mestinya kan jangan terus tidak diminta kumpulkan aja, ya tidak usah gitu. Ya, oke. Nah, soal 1, 2, 3 yang saya share itu sebagai fondasi. Jadi lebih nanti ke 45 ya. Oke, saya ingin ke 5 dulu. Siapa yang mau berbagi ya. Jadi jangan itu merasa waduh saya salah malu, enggak. Oh ini dari rumah ya kan, wajahnya tidak kelihatan loh, ya kan? Ya, saya punya foto Anda ya kan, foto Anda ya tahu dia. Ketika di presesi kemarin kan saya minta biasanya ada fotonya, ya. Oke, siapa yang mau share jawaban untuk yang nomor 5? Siapa? Share aja. Siapa? Kalau tidak nanti saya tunjuk. Oke. Vina tadi ya, Vina? Iya, Pak. Oke, coba share apa? Vina pakai laptop toh? Iya, Pak. Oke, coba share yang nomor 5. Yang nomor 5 ya, Vin ya. Oke. Kita gunakan untuk belajar. Karena nanti kalau saudara itu memahami nomor 5, 1, 2, 3 berarti oke gitu. Ya. Cuman kalau nomor 5 saya agak kurang paham, Pak. Ya enggak apa-apa. Justru kalau kurang paham, mari kita diskusikan kan begitu. Ya, seperti itu. Kenapa kok ini yang saya pilih kan gitu. Ya. Oke. Jadi silahkan Vina untuk menyampaikan jawabannya. Jadi pada Desember itu dia punya hak collection and selling debt portfolio untuk Steffi itu untuk fair value-nya itu sebesar 1.100 euro. Jadi untuk adjusting entry tanggal 31 Desember 2019 untuk report portfolio di fair value-nya itu jurnalnya adalah security fair value adjustment dengan jumlah 1.100 yang di fair value tadi. Terus di kredit unrealized holding gain sebesar 1.100. Oke. Jadi pertama-tama ini kan jadi kan catatannya begini Vina ya. Jadi kan kita kan menggunakan buku yang baru ya. Jadi kan kemarin itu kan ini contohnya ya kan. Ini kan jadi kan nama akunnya ya akunnya itu kan yang saya jelaskan kemarin kan nama akun yang terkininya ini gitu. Ya kan? Jadi ketika saya dulu mahasiswa ya kan ada topik investasi seperti ini. Ketika saya dulu jadi mahasiswa. Jadi saya jadi mahasiswa baru itu kan 84 mengambil waktu itu masih program saya itu kan masih mendekati 160 SKS. Jadi intermediate 1, intermediate 2. Ini di intermediate 2 waktu itu ya. Ya. Nah, waktu itu tidak ada seperti ini. Tidak ada seperti ini materinya ya. Nah, kemudian karena perkembangan ya, globalisasi, orang punya duit ya, yang punya duit itu bisa ngatur ya. Nah, minggu yang lalu itu kalau sudah Anda cermati ya, saya tidak share, tidak memberitakan nama akunnya. Jadi nama akun yang muncul di dalam laporan keuangan itu sebagai simbol, ya, simbol bahasa bisnis. Sehingga tolong deh jangan Anda ganti. Ya. Jadi kan, nah terutama yang ini, ya kan. Jadi nama akunnya bukan securities fair value adjustment, tapi kan fair value adjustment. Toh. Kemarin kalau Anda ingat, toh, ya kan? Maka kan di dalam standar untuk pelaporan, ya standar pelaporan, ya, untuk debt investment, ya kan. Nah, lalu kan kemarin debt investment itu kan model bisnisnya itu kan ada yang held for collection, ya kan. Kemudian ada held for collection and selling. Lalu yang ketiga kan trading. Kalau Anda masih ingat toh? Iya, Pak. Nah, gitu ya. Nah,
Nah, soal 5 ini ya, itu model bisnis dari Stevie apa? HFCS toh? Iya Pak, Oke. collection sama selling. Oke, jadi kalau tidak akan untung, ya maka tidak akan dijual. Nah, tetapi kan pilihan kebijakan atau model bisnis ini kan lalu menentukan apa perlakuan akuntansinya. Jadi pada saat pelaporan nanti akan dilaporkan kan, ya kan, valuation-nya. Ya kan, valuation itu adalah proses untuk nanti menentukan akun ini nanti akan dilaporkan berapa. Nah, untuk FCS itu kan valuation-nya kan adalah fair value toh. Nah, maka tadi informasinya itu sebelum disusun laporan keuangan itu harus melakukan yang namanya valuation, membandingkan antara amortized cost, ingat ya untuk debt ya, amortized cost dengan fair value-nya. Itu tadi ya. Amortized cost itu adalah harga perolehan dari investasi yang di-adjust karena apa? Karena ada perbedaan antara harga perolehan investasi dengan nanti apa? Nilai pelunasan jatuh tempo, karena itu kan head for collection, ya kan. Nah, maka di soal nomor 5 itu kalau Anda cermati ini portofolio. Portofolio itu artinya investasinya tidak hanya satu jenis sekuritas, obligasi ya, tapi ada macam-macam perusahaan ini ya. Karena pengetahuannya atau konsep dari investasi itu yang sudah saya sampaikan ya, kalau Anda masih ingat, don't put eggs in one basket. Jadi jangan menaruh telur itu dalam satu keranjang. Maknanya apa itulah, kalau keranjangnya itu jatuh, maka telurnya semua akan pecah. Maka kan portofolio dibagi-bagi gitu ya. Nah, meskipun portofolio ataupun single gitu ya, yang penting itu kan nanti kan secara total. Ya, maka di situ ya Win dan teman-teman yang lain ya, ketika pada akhir tahun gitu ya, total amortized cost-nya berapa? 53. Lalu total fair value-nya berapa? 54.500. Itu maknanya apa? Kalau pada tanggal 31 Desember 2019 itu semua sekuritas itu dijual, nah maka perusahaan atau Stevie itu kan akan mendapatkan keuntungan 1.500, gitu. Real gain, karena kan harganya lebih tinggi dari amortized cost-nya, toh? Iya Pak. Ya kan? Nah, itu kalau dijual. Faktanya dijual tidak. Stevie kan tidak menjual, ya kan? Maka namanya unrealized. Jadi kan keuntungan yang tidak direalisasikan gitu loh. Ya kan? Nah, sehubungan nanti dengan penilaian ini, ya kan? Nah, nanti ketika di B itu, ya kan? B ya. Nah, HFCS Health for Correction, ya kan, HFC, ya kan, itu nanti masuk dalam kategori long term investment, karena kan biasanya, ya kan, biasanya itu ya pemilikan investasi ini kan lebih dari 1 tahun, biasanya kan begitu toh, ya kan. Kalau trading itu kan paling-paling 3 bulan, paling lama ya. Nah, nanti di dalam pelaporannya itu kan akan dilaporkan berapa? At fair value. Nah, itu nanti kan gitu kan, at fair value toh, nanti kan gitu. Nah, berapa? Ya, fair value-nya itu. Nah, maka untuk nanti menyajikan fair value itu butuh yang namanya adjustment, ya, untuk penyesuaian tadi itu, ya. Nah, maka tadi kan ini tahun pertamanya, tahun pertama ya. Jadi sebelumnya itu, ya, fair value adjustment-nya itu bersaldo berapa tadi? 400 tadi, debit atau kredit? Informasinya debit, debit, itu artinya apa? Kalau saldonya debit itu artinya sebelumnya itu pernah mengakui unrealized gain 400. Nah, itu ya. Nah, ini sebagai cadangan, gitu loh. Pemikirannya sebagai cadangan. Nah, maka ketika tahun 2019 itu ada unrealized gain 1.500, ya kan?
Yang nanti akan diakui itu tidak 1.500 karena apa? Yang 400 itu sudah diakui sebelumnya. Karena kan pemilikannya kan tidak sesaat gitu loh. Ya kan? Nah, maka di situ ya analis gennya nanti itu yang akan diakui hanya 1.100. Ya kan? Nah, itu nanti sebagai apa? Tambahan fair value adjustment itu kan apa? Tambahan terhadap amortized cost-nya itu. Jadi ya. Nah, lalu seperti Anda itu pahami toh, keuntungan itu masuk sebagai bagian dari pendapatan gitu kan nanti ya. Nah, maka nanti akunnya kan dikreditkan. Maka tadi yang A itu jurnalnya fair value adjustment di debit, ya, akunnya fair value adjustment ya. Ya kan? Oke. Lalu akun yang dikreditkan apa nama akunnya? Unless holding gain or loss income. Income ya Pak. Ada income-nya. Jadi kan nama akunnya kan itu. Ya. Unless holding gain or atau N lupa saya. Ya kan? Income, bukan income, income. Nanti dicek gitu ya. Gitu ya. Nah, unless holding gain or loss income itu nanti itu tidak ada in-nya nanti langsung strip income dia. Itu nanti akan menjadi bagian dari ekuitas. Jadi nanti di bab 3 angka 3 topik pertama itu adalah mengenai equity ya nanti ya. Jadi komponen ekuitas itu nanti yang paling bawah itu adalah accumulated other comprehensive income. Nah, itu merupakan isinya adalah unless seperti ini nanti. Ya, karena ini income berarti nanti menambah. Ya. Maka dengan adjustment itu nanti ya, closing-nya nanti ya, closing-nya itu nanti unless holding gain or loss itu nanti akan ditutup ya, ke akun accumulated other comprehensive income. Sehingga nanti di penyajiannya ini ya, itu nanti di ekuitas ya, maka B itu B ya B itu bukan available for sale loh. Nah, ini kan. Jadi ini kan nanti masuknya adalah long term debt investment gitu ya, nama akunnya ya. Jadi nama akunnya itu debt investment. Kelompoknya itu adalah di long term investment ya kan. Jadi long term investment itu kan nanti kan menyangkut equity ada juga nanti ya kan. Long term investment. Nah, akunnya adalah debt investment. Disajikan sebesar berapa? 54. Fair value-nya 54.500. Ya. Nah, kemudian di bagian equity, komponen equity itu nanti ada accumulated other comprehensive income. Gain, gitu. Jadi ya, di gain itu nanti menunjukkan apa? Ya, tambahan ekuitas. Berapa? 1.500. Dan itu bukan 1.000 ya, karena apa? Saldo sebelumnya itu 400 seperti ini. Itu. Jadi sampai di sini itu kan valuation-nya, reporting-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian yang C apa, Bin? Yang C. Penjualan toh? Iya, Pak. Jual. Ya kan? Tahun 20 itu Stevie menjual sekuritas yang mana? Yang A, Pak. Yang A. Dengan harga berapa? Dengan harga 15.000, Pak. 15.000. Nah, maka nanti ini kan ada realisasi toh. Gain on sale nanti ya. Gain on sale of investment nanti ya. Nah, gain-nya atau loss itu? Loss, Pak. Loss, oke. Kenapa kok loss? Karena harga fair value-nya lebih kecil daripada amortis. Proceed dari penjualannya berapa, Bin? Apa, Pak? Proceed-nya berapa proceed-nya? Proceed itu adalah uang yang diterima atas penjualan sekuritas yang A itu. Sebesar fair value ya, Pak? Soalnya di soal nggak ada. Ada. Iya kan? Nah,
proceed-nya ya fair value itu kan on 20 of January itu kan Steffi kan sold ya at berapa? Menjualnya dengan harga berapa? 15.100 atau 15.000? 15.100 Pak. 15.100 toh. Karena apa kan Anda lihat tadi kan pada akhir tahun 2019 tadi kan fair value-nya kan 15.100 toh. Ya kan? Ternyata kan dalam waktu 1 bulan itu kan tidak ada perubahan. Nah, lalu nanti akan ditandingkan dengan apa? Amortized cost dari sekuritas yang dijual itu. Nah, amortized cost-nya berapa? 17.500 Pak. Oke, berarti rugi ya. Rugi ya. Dia sehingga kan nanti akan diakui loss on sale of investment, bukan debt. Ya kan? Loss on sale of investment, nah, itu 2.400 gitu ya. Ini available for sale ya Pak? Bukan. Itu apa? Debt investment. Akunnya kan debt investment toh? Yang berkurang kan akun itu. Ya, nah, akun debt investment itu adalah kontrol. Nanti punya subsidiary ledger dia. Subsidiary ledgernya nanti ya sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C itu. Sehingga nanti kan ketika ini jurnal posting kan ya. Nah, postingnya itu kan ke subsidiary ledgernya juga ke akun besarnya ini kan gitu. Ya, sehingga yang D permintaannya yang D 2019 atau 2020? 2020 toh. Ya. 2020 ya. Tanggalnya itu diganti ya, Vin ya. Atasnya itu tidak di 1 Desember tapi 2020 ya. Oke. Nah, apa datanya di situ? Datanya yang ini Pak. Selain yang A Pak. Karena iya, jadi kan itu kan di so the statement of financial position ya kan. Oke, jadi kan pada akhir tahun 2020 itu, nah kita akan melihat total amortized cost-nya berapa? 39.500 Pak. 39.500, oke. Nah, padahal nanti kalau soal itu kan itu 53 dikurangi berapa tadi yang dijual ya? Ditandingkan dengan apa? Ditandingkan dengan apa? Fair value-nya berapa? 29.500. Iya. Pak. Fair value-nya itu kan 54.500 dikurang sama 15 Pak. Jadi 39.500 Pak. Oke. Jadi apa? Unleashed gain atau unleashed loss di akhir tahun 2020 itu? 29. Gain, Pak. Gain. Berapa gainnya? Unleashed gainnya berapa? Rp4.000, Pak. 4.000 ya. Nah, tadi itu previous fair value adjustment-nya bersaldo apa? Fair value yang tahun 2020, Pak. 19 kan, yang 19 dulu toh? 54.500, Pak. Oh. Fair value adjustment-nya. Jadi kan selalu toh penilaian itu, ya kan? Jadi valuation-nya itu kan pertama-tama itu kita akan menandingkan antara apa dengan apa? Amortized cost dan fair value. Nah, di situ kan akan diakui, ya kan? Diakui apa? Unleashed gain atau unleashed loss. Nah, tetapi nanti yang akan dicatat itu kan tidak langsung. Kita harus memperhatikan apa? Saldo fair value adjustment sebelumnya. Nah, gitu loh. Jadi saldo akun fair value adjustment itu per 31 Desember 2019 berapa? 1.100, Pak. Nah, benar Pak, 1.100. Benar. Benar.
1.500, ya kan? Anda lihat itu loh tadi soalnya itu kan pertama-tama kan yang tadi kan posisi 31 Desember kan 400, ya kan? Sebelum 31. Nah, 31 Desember kan Anda apa? Debit lagi toh? 1.100 lah, berarti saldonya kan debit sama debit kan tambah. Ya enggak? Ya kan? Nah, lalu kan 1.500 toh. Nah, tadi unleashed gain-nya berapa tadi? Akhir 2020. 4.000. Ya kan? 4.000 toh? Iya, Pak. Maka nanti gitu ya, kalau diminta misalnya jurnal penyesuaian per 31 Desember gimana jurnalnya? Akun apa yang didebitkan? Debitkan. Kalau adjustment-nya. Kalau kamu soalnya Anda diminta untuk membuat adjustment pada tanggal 31 Desember 2020. Yang D itu. Akun apa yang didebitkan? Fair value adjustment di debit lah. Lalu kreditnya apa? Unrealized gain, Pak. Unleashed Holding gain or holding, pakai holding enggak nanti? Unleashed gain pakai holding enggak nanti ya? Dicek ya nanti ya. Dilihat materinya ya saya kirimkan ya. Nah, berapa nanti akan dicatatnya? Debit dan kreditnya totalnya berapa nanti? Ingat enggak? Kan saudara punya angka 4.000, tadi punya angka 1.500 gitu ya. Ya kan? Yang mana? Yang akan dicatat nanti. Ya. Tadi kan di akhir tahun 2020 unleashed gain-nya itu adalah 4.000. Ya kan? Nah, tetapi sebelumnya, artinya sebelum tanggal 31 Desember 2020 itu, akun fair value adjustment itu bersaldo debit berapa tadi? 1.500. Jadi, akun fair value adjustment nanti akan didebitkan atau dikreditkan? Didebit berapa? 2.500. Kan begitu. Logikanya kan begitu. Ya kan? Nah, maka kalau lolos 17.5 itu yang dari soal ini ya. Nah, 17.4, 17.3 lewat. Gitu, lewat gitu aja memahaminya seperti itu. Ya. Oke, ya. Jadi nanti tolong dibetulkan ya Pina ya, pekerjaanmu ya. Ya, Pak. Oke, ya baik. Silakan Pina tutup ya. Oke. Baik. Yang 17.4 ada yang mau mencoba? Mateos sudah mencoba belum? Halo Mateos. Oke, baik. Kalau begitu share aja ya Mateos ya. Oke, coba 17.4. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Pakai laptop toh? Ya, oke, baik ya, silakan. Sudah muncul ya, oke. Jadi ini pekerjaan Matias ya. Jadi pertama-tama ini satu ya, belajar itu kan harus berani satu itu berani mencoba. Yang kedua salah itu biasa, namanya belajar toh. Jadi kalau Anda itu yakin betul ya ngapain harus kuliah gitu kan. Nah, oke ya. Oke, baik. Jadi pertama-tama ini ya untuk debt investment itu nanti kan ketika nanti akan dilaporkan itu kan ya kalau HFCS trading dia itu kan fair value gitu. Tapi kalau HFC apa penilaiannya amortized cost Anda masih ingat ya? Oke, ya kan? Oke. Sekarang
untuk 17.4 ya, yang sudah paham dulu ya kan? Oke. Juga Mateus jelaskan teman-temannya ya. Jadi permintaannya ada 3 ya, ABC ya, prepend the journal entry at the date of the bond purchase. Nah, ini gimana nih akuntansinya ya? Yang A gimana jawabannya? Jadi harga belinya bukan 5 tapi 537 ya, Matias ya. Ya, jadi sebenarnya sudah betul, debt investment di debit, cash dikreditkan sejumlah masing-masing 537 $907.40. Sudah betul. Oke, gitu ya. Nah, kemudian yang B. Untuk menjawab yang B itu, ya kan, itu permintaannya kan prepend the journal entry to record the interest receipt. Ya kan, interest receipt ya. And recognition of fair value. Ya, oke. Maka kan sekarang gini, ya kan, tabel itu dibuat tidak? Harus dibuat atau tidak? Tabelnya tadi itu wajib dibuat atau tidak? Tabel. Nah, untuk apa? Oke, jadi tujuan utamanya itu kan nanti kita itu kan nanti akan menemukan amortized cost-nya itu. Amortized cost-nya. Nanti kan ini jawabannya kan nanti untuk penilaian itu soalnya yang dibandingkan itu amortized cost dengan fair value masalahnya itu. Maksudnya ya. Selain itu nanti adalah untuk nanti mengakui pendapatan bunga yang real gitu. Karena apa? Kas yang diterima dengan pendapatan bunganya kan tidak sama itu. Ya kan? Perusahaan kan pada tanggal 31 Desember kan menerima uang dengan memiliki investasi obligasinya, ya kan? Menerima uang berapa? Jadi kontraktual cash flow-nya itu, ya kan? Setiap tanggal 31 Desember itu, Rosrat itu akan menerima uang 60.000 kontraktual, ya. Kontraknya dalam itu loh, 60.000. Tapi pendapatannya apakah 6.000? Pendapatan yang akan dilaporkan? Tidak. Ya kan? Maka Julai tadi sudah betul. Cash di debit 60.000, kemudian debt investment di kredit, ya kan? 6.002 sini kan. Berarti kan ini debt investment itu adalah aset atau asetnya berkurang toh. Kemudian mengakui pendapatan 53.790. Nah, ya, data. Nah, kemudian setelah itu kan selama mencatat pendapatan ini kan kita diminta membuat jurnal apa? And recognition, pengakuan fair value. Nah, sekarang kita punya data ini. Pada tanggal 31 Desember, amortized cost-nya berapa? Amortized cost-nya. Nah, amortized cost-nya itu dari tabel, dilihat di kolom carrying amount. Pada tanggal 31 Desember 2019 berapa? 531.698 itu. Nah, itu akan dibandingkan dengan fair value-nya. Fair value pada tanggal 31 Desember berapa? Oke, 534 toh. Nah, sekarang ya kan. Ketika kita compare ya kan, antara amortized cost dengan fair value-nya itu. Nah, perusahaan Roslat ini akan mengakui unleased gain atau unleased loss. Matias. Mengakui apa? Unleased gain atau unleased loss? Benar. Ya kan? Jadi kan amortized cost-nya 531. Mas Matius itu punya aset 531. Nah, kalau dijual hari itu dengan ya kan? Kita unleased gain, ya kan? Nah, di sini kan karena ini tahun pertamanya, kita asumsinya apa? Akun fair value adjustment-nya itu saldonya nol, saldonya nol.
Nah, maka ya fair value adjustment-nya nanti akan didebitkan berapa? Selisihnya tadi itu. Ya, itu selisihnya. Benar. F10 berapa F10? F10 itu yang mana? F10 yang mana ya? Itu 534 ya, dikurangi G24 ya. Oke. Selisihnya berapa? Ya, jadi oke, yang B dua zonanya udah betul ya. Oke. Baik. Ada ya. Nah, sekarang yang C tadi yang belum. Tadi C itu apa permintaannya? Hanya untuk apa? Anda diminta hanya untuk mencatat recognition of fair value. Oke, jadi sekarang posisinya ya kan? Matius bisa tulis atau copy aja ya. Amortized cost untuk tanggal 31 Desember 2020 berapa? Amortized cost-nya dari tabel itu. 524 524 oke ya kan, copy aja di situ, itu di copy, taruh bawah nanti ya kan. Tadi enggak, angkanya tadi itu loh, bukan itu angkanya, angka amortized cost-nya tadi 524 itu Anda copy ya kan, dibawa ke sel, terus turun lagi ke sel F misalnya F48, taruh di F48, taruh situ, paste. Oke, aduh, kenapa kok? Nah, itu yang jadi ya, dan terus ambil lagi sekarang, copy lagi dari data fair value pada tanggal 31 Desember 2020. Oke, copy lagi, bawa ke G48. Nah, saya paste di situ. Oke, nah, oke ya, 5248679 itu adalah amortized cost-nya, ya kan? Kemudian 515 adalah fair value-nya. Sekarang di kolom H48 itu bayangannya ya. Jadi kan kita punya apa amortized cost sekian, fair value-nya. Nah, pada akhir tahun 2020 itu perusahaan mengakui unleased gain atau unleased loss. Nanti diisikan di kolom H48 itu. Hah? Oke, isikan di kolom H48. Di sel H48. Ya, tolong Matius. Kursornya tempatkan di sel H48. H. Nah, di situ. Berapa itu angkanya? 524, 515 dikurangi itu. Nah, enter. Oke, minus ya. Keterangannya di I48. Itu apa? Ada tulis unleased gain atau unleased loss. Oke, ditulis saja. Diketikkan unleased loss. Ya. Anda bisa tuliskan di F49 ya. Ya kan? Previous adjustment ya. Previous fair value adjustment. Jadi ya. Ya, previousnya ya. Atau Anda add misalnya boleh ya. Add 31 Desember 2019. Ini ya. Oke, 31 Desember 31. Oke. Nah, di bawah atau oke, berarti kan tidak cukup ya nanti ya. Jadi di pas saja geser apa? Tadi F itu geser ke E, bisa enggak, Matius? Nah, itu di cut itu aja ada. Nah, sekarang fokuskan kursormu di H49, H49. H49. Nah, berapa fair value adjustment-nya tadi? 25 itu di atasnya itu loh. 250186 itu loh. G, itu di copy. Di copy, masukkan di H49. Nah, ya kan? Nah,
tadi itu saldonya debit atau kredit? Debit, nah sekarang coba ya kalian. Jadi kan di akhir tahun 2020 perusahaan itu unleash loss, ya kan? Ya kan? Nah sementara di tahun 2009 tadi kan mengakui unleash gain, ya kan? Maka nanti adjustment-nya ya, fair value adjustment nanti akan di debit atau di kredit? Nanti di akhir tahun 2020 ini. Jadi kalau tadi itu mencermati kan unleash loss, unleash kan ada di kredit. Nah, sekarang di kredit berapa? 7.000 atau 11.000 berapa gitu. Nah, kan tadi kan gini. Jadi kan pertama-tama Matius kan sudah melakukan pembandingan antara amortized cost dengan fair value-nya per 31 Desember 2020. Hasilnya tadi kan unleashed loss berapa? 9.867,95 toh? Gitu kan? Nah, itu adalah kerugian yang tidak direalisasi akhir tahun 2020. Nah, kita tidak boleh mengakui itu semua karena apa? Ya, karena apa? Sebelumnya kita pernah mengakui unleashed gain, ya, tahun 2019 itu, 2.501 itu, sehingga ya kan, tahun 2020 kita nanti akan mengakui unleashed gain-nya, unleashed loss-nya itu apakah 7.000 atau 11.000 sekarang? 7.000. Nah, ya. Kalau bayangannya sekarang T-account itu ya. T-account-nya ya. Ya kan, T-account-nya ya. Ya kan? Jadi kan fair value adjustment-nya itu kan awalnya bersaldo debit 25 ini. Ya kan? Nah, nanti perusahaan harus mengkreditkan nanti saldonya itu 98 itu. Berarti cukup mengkreditkan mengkreditkan 7-nya atau 11 nanti kira-kira logikanya. Jadi nanti akhirnya gini loh, yang akan dilaporkan, ya kan, yang akan dilaporkan di komponen ekuitas itu nanti 9.867 itu realisnya itu kan, sehingga perlu adjustmentnya gimana? Nah, adjustmentnya nanti kan unleashed gain or loss income di debit berapa? Bukan 7.000, tapi berapa itu? 9.867 ditambah 2.501. Nanti gitu zonanya. Ya, jadi akun fair value adjustment-nya itu dikredit itu, nanti kalau dikreditnya ini kan berarti kan saldonya hanya berapa? 5.000 berapa nanti gitu loh. Padahal nanti dilaporkan berapa? 9.867 kan gitu loh. Itu Mas. Jadi yang C itu zonanya ya, akun unleashed holding gain or loss income, bukan equity ya, income, equity nanti untuk yang equity nanti ya. Jadi unleashed holding gain or loss income di debit ini, jadi 9.867 itu ditambah 2 itu. Tanda minusnya itu kan sebenarnya kan bukan angka absolut atau angka mutlak lah itu. Gitu loh. Keliru kalau 7.000 itu, Mas. Jadi di sum ya, 9.867,95 ditambah 2.501,86 hasilnya berapa? Taruhkan di H52. Sama dengan, ketik sama dengan, nah itu kan atasnya kan minus sama masalahnya itu. Minus itu kan menunjukkan unleashed. Nah ini tandanya tetap positif gitu loh. Jadi maka ketikan aja ya, ketikan aja ya, ketikan aja, ya kan, 9.867,95 ditambah 2.501,86 itu hasilnya. Jadi kalau 7.000 salah gitu aja. Jelas? Ya. Jadi karena saya boleh tanya nggak Pak?
Boleh, silakan. Itu kan untuk yang 31 Desember 2019 unrealized holding gain or loss-nya itu kan gain, Pak. Jadi di kredit gampang. 2.500 sekian. Terus yang 2020 itu kan di debit 9.000 sekian ya, Pak? Iya. Kenapa jadi ditambah ya, Pak? Nah, karena kan yang lalu itu, ya kan, ini kan justru kan karena akunnya itu, yang lalu itu kan mengakui keuntungan. Nah, sementara kan ini rugi, sehingga kan sekarang ini, jadi kan sambil mengoreksi kerugian, keuntungan periode sebelumnya gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi gitu. Jadi 12 itu angkanya seperti itu. Ya kan? Tapi Pak jadi, itu kan ya. Jadi kan kalau nanti ya, ini kan akunnya kan tadi kan bersaldo debit toh. Jadi kan fair value adjustment-nya kan itu kan fair value adjustment-nya kan di debit. Nah, sekarang nanti fair value adjustment-nya kan di kredit toh nih. Iya. Di kredit berapa? Agar nanti itu saldonya 98 itu gitu loh. Oh. Itu seperti Anda masih ingat nggak CKP waktu itu? Cadangan kerugian piutang waktu itu loh. Iya, Pak. Nah, sama seperti itu untuk itu kan. Jadi nanti yang akan dilaporkan, jadi nanti ya kan kalau dibuat ini presentation-nya di equity-nya itu akan melaporkan accumulated ada accumulated income loss berapa? 9.867 itu. Nah, agar menjadi itu kan maka kita itu akan mengakui unleased holding gain or loss income-nya itu 12 itu bukan 9.000 itu. Gitu loh, Mbak. Itu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya. Maka kalau tadi misalnya ya, kalau tadi itu kan misalnya kan contohnya itu kan misalnya sebelumnya itu debit tadi yang Pina kerjakan tadi loh. Ya kan? Yang Pina kerjakan tadi kan misalnya kan 2019 itu kan gainnya 1.500. Tetapi sebelumnya itu sudah mengakui gain 400, maka yang diakui kan tidak totalnya toh dikurangi toh. Nah, tetapi kalau misalnya sebelumnya itu loss, nah nanti gainnya berapa? Jurnal adjustment-nya ditambahkan yang gitu loh. Logikanya begitu, Pina sama Mateos gitu ya. Itu. Gitu ya. Itu Mas Mateos gitu ya. Jadi nanti bukan 7.000 tapi karena itu. Karena apa? Dengan mengakui nanti unleased holding gain ini itu nanti itu mengoreksi keuntungan yang pernah diakui periode sebelumnya. Ya kan? Maka nanti ya pelaporannya itu ada di komponen ekuitas dengan nama akun accumulated ada cumulative income. Ada kata accumulated gitu. Nah, accumulated-nya kan accumulated itu kan merupakan kan serangkaian kumpulan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu loh. Ya kan? Nanti seperti itu nanti. Ya. Oke, itu ya. Baik, terima kasih Mas Mateos. Silakan Anda tutup. Lalu mudah-mudahan 2 sampel ini ya memperkuat pemahaman saudara ya. Lalu sekarang tugas saya ya, karena ini hampir 1 jam ya. Nanti kan saya akan berbagi gitu ya. Tapi mohon maaf ini belum saya share ya. Nanti setelah ini akan saya share ya. Oke, materinya itu adalah dari chapter 17 LO yang kedua. Ya, LO yang kedua itu apa? Equity investment. Jadi kalau Anda masih ingat gitu ya, perusahaan yang melakukan investasi itu kan motivasinya itu kan satu contractual cash flow, ya kan? Yang kedua apa? Yang kedua itu kan adalah kan demi kepentingan bisnisnya ya, mengurangi pesaing atau mengontrol perusahaan yang lain ya. Jadi kalau semata-mata tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu di kemudian hari, contractual cash flow ya, maka pilihan investasinya adalah saham. Ya, saham itu nanti adalah bagian dari equity. Nah, ini ya. Kalau obligasi itu kan utang, debt. Debt itu kan utang loh. Maka kalau bentuknya investasinya adalah surat utang, maka akan disebut dengan debt investment. Kalau investasinya dalam bentuk sekuritas saham, ya, sebagai kepemilikan suatu perusahaan ini ya,
Maka disebut dengan equity investment. Jadi ini nama akun. Sehingga nanti pada saat jurnal itu debt investment, equity investment. Ini ya. Oke. Maka di situ saya tuliskan an equity investment represent ownership interest. Jadi investasi ekuitasi menunjukkan represent ya. Ini kepentingan, kepemilikan. Nah, ini motivasinya itu. Nah, maka yang dibeli adalah saham berbentuk ordinary, saham biasa, atau saham preferen. Atau nanti ada capital share yang lain. Ini kan nanti terkait dengan derivatifnya dari ordinary share dan preference share. Gitu ya. Oke. Nah, maka investasi ekuitas ini, it also include right to acquire or dispose of ownership interest. Ya, jadi nanti meliputi hak nanti ya, hak untuk membeli. Jadi kan nanti kan ketika perusahaan itu menerbitkan saham itu agar menarik itu ada hak untuk membeli, option. Ya, nanti kan di keuangan 3 nanti ya sebenarnya, termasuk di situ. Sebagai nanti bentuk investasi ekuitasnya ya. Oke, maka di sini adalah seperti warrant right ya. Jadi hak untuk membeli saham ya. Ini warrant right ya. Nah, lalu yang menjadi nanti dasar untuk mencapai tujuannya ini ya, the accounting for equity investment, yaitu kan kalau saya singkat itu adalah recognition, measurement, and reporting. Jadi pada saat recognition itu nanti dicatat, ya, ekuitas investasi itu berapa, Nah, dicatatnya itu besar cost-nya. Nah, the cost of equity investment is measured at the purchase price of the security. Jadi harga kurs atau harga beli, ya kan? Kalau di praktek itu namanya kurs, tingkat harga. Ya. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran terkait dengan perolehan itu nanti, itu yang terkini ini ya, zaman saya atau 2-3 tahun yang lalu itu, ini masuk elemen cost, all expenditure. Nah, sekarang nih ya, broker commission, jadi kan untuk membeli saham itu kan hanya bisa dilakukan di bursa efek. Nah, yang bisa bertransaksi adalah perusahaan-perusahaan pialang. Maka ada cas nih ya, jadi kan menggunakan jasa mereka itu nanti ada yang disebut dengan komisi broker. Broker itu adalah pedagang perantara ya. Dan ada fees indicated to purchase. Jadi kan ada PV yang lain ya. Nah, pengeluaran-pengeluaran ini nanti itu akan diperlakukan sebagai expense. Sebagai expense ya. Ya, sebagai expense. Nah, di Indonesia itu nanti selain terkait dengan ini nanti juga ada pajak. Ada pajak ya. 0,1% dari nilai transaksi. Nilai transaksinya adalah ini. Harga belinya ini. Ya. Nah, PPh 0,1% atas transaksi di bursa ini nanti itu final ya, sehingga tidak bisa dikreditkan, sehingga nanti ya ini jadi expense gitu aja ya. Jadi expense ya. Nah, hanya persoalannya nanti itu ya kan terkait nanti dengan penghitungan pajak itu kan semua biaya-biaya dia dapat menjadi pengurang ya sesuai dengan ketentuan kecuali pajak penghasilan. Nah, nanti maka pajak penghasilan nanti itu tidak sebagai expense nanti ya kan seperti itu. Oke. Nah, kemudian akuntansi untuk ekuitas itu nanti dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan, ya tingkat kepemilikan saham yang dibeli oleh investor terhadap perusahaan yang dibelinya. Nah, perusahaan yang membeli saham perusahaan lain itu namanya investor, saham yang dibeli perusahaan yang sahamnya dibeli oleh perusahaan lain itu namanya sebutannya investee ya. Jadi the degree of which one company investor acquire on interest in the share of another company, investee. Jadi ya, investor itu adalah yang membeli saham, investee itu adalah perusahaan yang sahamnya dibeli. Nah, di dalam praktek akuntansinya itu nanti dari pengalaman ya kan. Kalau tingkat kepemilikannya itu adalah kurang dari 20%, ya kan,
maka pengaruh investor terhadap investasi itu adalah kecil atau mungkin bahkan tidak ada. Nah, maksudnya pengaruh itu apa ya? Dalam menentukan kebijakan dan sebagainya itu ya, itu kecil atau tidak ada. Karena suaranya kecil ya. Nah, sementara kalau kepemilikannya itu antara 20 sampai 50% itu signifikan. Nah, nanti yang menjadi grey itu adalah kalau pas 20%. Itu tidak ada atau ini. Nah, ini ya. Maka nanti khusus yang 20% nanti perlu dicermati. Nah, sedangkan kalau kepemilikannya itu lebih dari 50%, nah ini kan pengaruhnya itu kuat sekali karena bisa mengendalikan. Mengendalikan itu dalam arti kan bisa mengarahkan. Seperti kalau Anda pernah naik kuda dia, Anda mengendalikan kuda. Kalau Anda tarik kekangnya ke kiri, pasti kudanya ke belok kanan ke kiri. Tapi kalau Anda itu pernah punya pengalaman ya istilahnya adalah mengendalikan sekumpulan itik, ya, Anda akan mengangkat tangan kiri gitu ya kan, maka itiknya akan belok ke kanan. Nah ini ya, coba aja nanti ya. Itu kan namanya mengendalikan. Tapi kalau Anda angkat tangan kanan, itiknya akan belok kiri. Nah ini ya, seperti Anda itu kalau naik sepeda motor ya, sennya itu sen ke kanan, Anda belok ke kiri gitu ya. Nah itu ya kan, karena tidak hati-hati gitu ya kan. Oke. Nah, kemudian terkait nanti dengan pengaruh terhadap investasi itu, nah penilaiannya bagaimana, ya kan? Untuk yang tingkat kepemilikannya kurang dari 20%, nanti penilaiannya itu adalah fair value. Sedangkan kalau 20-50% itu adalah equity method. Nah, untuk yang 50% mohon maaf tidak dibahas. Karena nanti ini menjadi materi di keuangan AKL ya. Ya kan, konsolidasi. Ya kan, karena ini ya jurnalnya itu ada menyangkut ada perusahaan induk, perusahaan anak. Bagaimana nanti mereka punya hubungan bisnis dan sebagainya dia itu dibahas di AKL itu. Ini. Nah, kemudian nanti terkait dengan akuntansinya, ya kan. Meskipun tadi itu kita sudah mencermati itu ya, tingkat kepemilikan itu akan mempengaruhi akuntansinya ya. Nah, untuk yang kepemilikannya itu less than kurang dari 2% itu, model bisnisnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama-tama semata-mata trading. Trading itu artinya available for sale. Jadi ya, available for sale itu kan ada pasarnya. Jadi aturan mainnya itu bursa efek itu kan dalam kondisi apapun itu kalau investor jual itu harus dibeli. Maka kan bursa efek itu yang menjamin adalah pemerintah. Di Indonesia kan diberikan oleh pemerintah pada OJK gitu ya. Nah, kemudian yang kedua non trading option. Jadi tidak diperdagangkan. Ya kan? Meskipun kecil ya tadi ya. Nah, penilaiannya fair value tadi sama. Nah, kemudian akibat dari fair value itu kan nanti kan kalau tidak dijual, nah ini kan nanti kan akan muncul unleashed holding gain. Nah, maka di sini akuilah nanti sebagai net income. Nah, sedangkan kalau yang non trading itu nanti akan diakui sebagai komponen ekuitas. Jadi nanti di sini itu akan muncul di dalam laporan laba rugi, di other revenue and expense, kalau di sini di equity. Ya, kemudian selain nanti analis ini juga boleh mengakui pendapatan ini dividen dan keuntungan kalau ini direalisasikan, dijual dia. Sama dia. Kemudian kalau yang metode penilaiannya antara ini nanti metode equity, nah tidak ada nanti penilaian terkait dengan unleashed holding gain ini, tidak ada. Ya. Maka tidak diakui. Ya. Nah, maka nanti sehubungan dengan metode equity ini pendapatan nanti yang akan terpengaruh itu proporsi dengan jumlah saham yang dimiliki nanti. Ya. Nah, seperti itu. Maka fokusnya begini, langsung gitu ya. Oke. Jadi kita masuk ke pemahaman saudara itu adalah describe the accounting
of equity investment for holding of less than 20%. Ya, sebagai contohnya langsung ya. Diasumsikan pada tanggal 3 November 2016 Republik ini membeli saham biasa dari 3 perusahaan, yaitu ada Burberry, Nestle, dan Saint Regis Park. Ya, masing-masing dengan cost gitu ya, 259.700 dikali dan sebagainya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Each investment representing less than 20% interest. Jadi masing-masing ini gitu ya, itu kepemilikannya itu kurang dari 20% saham beredar masing-masing perusahaan ini. Nah, maka nanti kalau seperti ini, ya kan, ini less than itu ya, trading ya, nanti harus dilakukan penilaian. Kalau sampai dengan akhir periode itu belum dijual. Ya, nah, karena tadi tujuannya adalah accounting for equity investment gitu ya, maka dimulai dari perolehan. Ya. Oke. Pada tanggal 3 November. Nah, cepetan. Ini. Jurnal untuk mencatat pembelian investasi saham. Ya. Investasi ekuitas. Ya. Nama akunnya adalah equity investment. Kalau tadi yang dibeli debt itu nama akunnya debt investment. Karena investasi tadi, ya kan? Nah, equity investment itu nanti sebagai aset. Ya. Nah, kalau trading ini pada umumnya nanti ini masuk yang current, ya, current investment ini ya nanti ya, bukan long term ya. Oke, sebesar cost. Nah, sini adalah totalnya. Nah, akun equity investment ini adalah akun kontrol, maka ada subsidy ledger-nya, buku besar pembantunya, yaitu untuk apa? Untuk setiap ini sekuritas ini, saham ini. Jadi untuk apa? Nanti kalau Anda masih ingat ya, subsidy ledger ya ini ada masing-masing dia. Karena nanti ini menyangkut apa? Trading. Karena nanti apa? Ini tidak ada amortisasinya. Jadi nanti yang akan dipakai itu adalah cost-nya. Ya. Oke. Setelah itu dia, nah seperti yang tadi apa saya ingatkan mengenai model bisnisnya dia. Jadi kalau untuk investasi ekuitas ini tidak ada keyakinan bahwa akan menerima contractual cash flow, ya kan? Tapi bisa menerima. Nah, balas jasa sehubungan dengan saham itu adalah dividen. Maka dicontohkan ini ya. Jadi pada tanggal 6 Desember 2019, Republik receive a cash dividend ya sejumlah 4.200 on its investment in ordinary share of Nestle. Jadi perusahaan Nestle itu mengumumkan dan membayar dividen. Maka jurnalnya, nah, ini kan, seperti yang pernah Anda catat di akuntansi pengantar ini ya. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen ya akun cash di debit karena ini cash dividen ya. Ya, kalau nanti di AK3 ini bagian dari ekuitas nanti ya, itu dividennya tidak mesti cash nanti ya, tergantung nanti ya, sabar ya nanti ya. Oke. Lalu akun pendapatan itu akan dikreditkan dengan nama dividen revenue, ya kan? Yang diterima ini, oke, ya kan? Nah, ini tidak mempengaruhi portofolio perusahaan publik, ya kan? Dengan asumsi tidak ada perubahan, maka pada tanggal 31 Desember Republik itu memberikan informasi mengenai portofolio investasi ekuitasnya. Ya. Oke, yang masing-masing itu yang paling penting informasinya adalah carrying value, nilai tercatat, yaitu adalah cost tadi ya. Oke. Nah, lalu diperoleh informasi nilai wajar fair value, diperoleh dari bursa ya. Oke. Maka kita itu melakukan matching penandingan ya antara carrying value dengan fair value. Ingat ya kalau equity itu carrying value, kalau debt tadi adalah amortized cost, gitu ya. Hasilnya disebut dengan unleashed gain kalau
kalau fair value-nya lebih tinggi dari investasinya. Sebaiknya kalau lebih rendah nanti unleashed loss. Ya. Tapi kan ini portofolio tetap kita nanti adalah totalnya. Nah, maka kan kita melihat totalnya. Total carrying value-nya adalah 718550, total fair value-nya adalah 683. Sehingga perusahaan itu nanti akan mengakui yang namanya unleashed loss 3550. Ya, nah karena ini tahun pertama, ya kan, nanti berapa nanti yang akan dicatat ya sebagai unleashed-nya itu ya sejumlah ini karena apa? Karena akun fair value adjustment-nya itu saldo sebelumnya adalah 0. Ya, maka jurnal untuk mencatat, nah ya, jurnal untuk mencatat tadi pengakuan fair value-nya ini kan kredit nih. Kredit itu maksudnya apa? Mengakui unleashed loss besar ini. Ya. Nah, unleashed holding gain or loss. Jadi benar ya, unleashed holding gain or loss income. Saya di sini masih sama akunnya. Kemudian akun fair value adjustment itu dikreditkan. Ya. Nah, akun fair value adjustment itu nanti tidak akan muncul di dalam statement of financial position, tapi ini nanti di catatannya. Ya, di catatan atas laporan keuangan. Ya. Tidak akan dimunculkan. Karena apa nanti gitu ya? Penyajian di neracanya, maaf di laporan posisi keuangannya itu adalah equity investment itu disajikan fair value nanti. Ya. Jadi kalau nanti apa, misalnya saya minta membayangkan presentasinya ya, jadi nanti presentasinya itu adalah di apa di current asset, kelompoknya adalah investment gitu ya. Pos yang dilaporkan adalah apa? Equity investment disajikan fair value. Fair value-nya adalah tadi berapa? Fair value-nya adalah ini nggak mau. Fair value-nya adalah ini 683. Kemudian nanti di komponen ekuitas itu akan dilaporkan accumulated other comprehensive income loss 3550. Jadi sisi asetnya berkurang, maka nanti di sisi ekuitasnya juga akan berkurang. Oke, ya. Nah, kalau trading tadi kan fokusnya ke trading ya. Oke, jadi setelah dimiliki beberapa bulan, nah, ya kan, ternyata di awal tahun 2020 masih baik ya kondisinya ya, belum pandemi ya kan di Indonesia waktu ya. Maka perusahaan ini menjual saham Burberry-nya ya kan. Lalu profitnya itu adalah 287. Nah, di sini untuk menentukan gain on sale of share atau on investment itu nanti menandingkan antara cost dengan profitnya. Profit itu adalah jumlah uang yang diterima. Asumsinya ini adalah sudah ini harga jualnya ya kan bersihnya ya kan. Oke. Maka jurnalnya seperti ini. Jurnal untuk mencatat penjualan kembali saham, ya kan. Akun cash debit, akun equity investment ya berkurang toh, ini diakui gain on sale of investment. Selisihnya ini. Oke, ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Oke, terima kasih. Ya kan? Nah, baik. Jadi karena trading itu kan intinya trading itu kan beli jual ya. Oke, lalu setelah tadi tanggal 23 Januari gitu ya, karena adalah mencermati gitu ya, karena risikonya dan sebagainya, maka perusahaan Republik ini dari hasil pembeliannya tadi itu digunakan untuk membeli saham Continental Tracking, nah, gitu ya. Ya, maka di sini kan diasumsikan pada tanggal 10 ini Republik membeli saham Continental dengan ini harga 255 ya kan. Oke, plus brokerage commission. Nah, ini kan. Nah, di buku tidak ada ya kan. Saya tuliskan jurnalnya. Nah, ini di sini tadi. Tadi kan kalau Anda masih ingat kan ini lah pengantarnya tadi ya. Pengantarnya tadi kan maaf tadi ya di depan ini ya, di atas tadi ya. Oh, gimana tadi lupa saya.
ini di sini. Broker commission and other ini kan are recorded as expense. Nah, ini ya, tadi ya. Dicatat sebagai expense. Maka tadi dia, ini contohnya ini ya. Nih, muncul ini ya, investment expense. Ya, kas yang didirikan adalah 256.850. Ya. Nah, kemudian lewat gitu aja ya, karena apa? Mungkin tidak begitu menggirakan, ya. Sampai dengan akhir tahun 2020 ya, gitu kan. Nah, portofolio dari Liverpool seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kan. Tadi kan menegaskan yang tadi ya. Yang tadi Ina, Mateos tadi ya. Nah, ini. Sekarang ini ya. Nah, pada posisi 31 Desember 2020, fokusnya langsung aja ya. Jadi carrying value-nya adalah 458.850, fair value-nya adalah 501. Fair value-nya lebih tinggi, maka diakui unleashed gain 66.100. Ya kan? Nah, ini nanti yang akan sebagai tambahan ekuitas. Nah, periode sebelumnya tadi itu, perusahaan itu tadi mengakui unleashed loss. Maka fair value adjustment balance ya, itu kredit tadi kan. Nah, maka fair value adjustment-nya nanti yang akan dicatat itu didebitkan itu 101. Nah, ini seperti ini. Nah, ya, kalau tadi kan ini minus, ini positif itu tadi ya. Contohnya yang tadi, kalau Anda masih kan tadi yang punyanya Matius yang C tadi loh. Nah, di sini kan minus, tapi ini positif itu tadi ya. Nah, maka ini totalnya ini adalah dijumlahkan. Maka angka absolut ini ya. Ya kan? Nah, ini tujuannya apa nanti? Tujuannya ketika mendebitkan ini, nah nanti kan nanti akunnya ini kan ketemu ini nanti keuntungannya itu yang dilaporkan 66 ini. Sehingga zonanya seperti ini. Nah, ini. Logikanya begitu. Menegaskan tadi ya. Ya. Oke. Ya, jadi sama ya ini tadi ya, tolong nih yang ini dicermati ya. Nah, ini kan karena ini. Ya. Jadi kalau nanti misalnya nih ya, previous value adjustment-nya balance itu debit, nah nanti ini dikurangi ini. Kalau ini debit, tapi kalau kredit ini ditambahkan. Ya. Jelas? Gitu ya, melakukan tadi ya. Oke, sekarang misalnya nih saya minta nih ya nanti ya. Duit kerjakan nanti ya, coba nanti ya. Ya, prepare the journalist for this transaction and year and adjustment nanti yang seperti ini. Pak, Yes. Boleh tanya nggak Pak? Boleh. Berarti nanti untuk yang di statement of finance, statement of financial position-nya itu yang dicatat untuk accumulate-nya itu 66 ya Pak? 66.100. Karena sebelumnya nanti kan yang tadi ini itu kan sebenarnya nanti kan ini akan ditutup. Akun ini ditutup ke accumulated other comprehensive income. Jadi kan menutupnya kan ini di debit, kreditnya kan accumulated toh. Nah, accumulatednya kan bersaldo apa? Nah, sudah bersaldo kredit kan gitu kan. Dan itu nanti kan gitu. Ya kan? Tadi sebelumnya kan ini 35 ini. Nah, gitu kan. Nanti kan gitu. Nah, tadi 35 tadi kan ini kan tadi kan debit atau di kredit toh. Nah, gitu kan nanti. Agar nanti jadi ini kan berarti kan dikreditkan sejumlah ini nanti. Nanti gitu. Terima kasih Pak. Ya, gitu ya. Ada lagi? Ini nanti setelah ini saya share ya. Nanti tolong nih dikerjakan ya duit ya. Oke Pak. Oke. Lalu non trading, yang non trading ya. Yang non trading. Ini OC ini ya. Bedanya apa? Nah, bedanya nanti di sini nih. Sama akunnya nih. Jadi kalau non trading itu nanti keuntungan atau kerugian yang tidak direalisasi itu nanti namanya unleashed holding gain or loss equity. Nah, kalau tadi kan unleashed holding gain or loss income, gitu. Ya ini, Anda masih ingat ini loh, akunnya ini. Ya, kalau non trading ini, ya kan.
Maka kan akuntansinya kan hakikatnya sama. The accounting entries to record non-trading equity are the same as for trading equity investment. The same as for trading equity, except for recording the unrealized gain or loss, ya, for non-trading equity investment, companies report the unrealized gain or loss as other commercial income. Thus, jadi the account title is ini. Nah, itu aja bedanya nanti. Ya, maka apa? Kalau Anda cermati, gitu ya. Ya, ada Mas. Ya, ini. Ya. Zonanya sama pada saat diperoleh, gitu ya. Nah, hanya nanti di sini itu kan apa? Karena ini tidak portofolio nanti ya. Ini kan harus satu persatu nanti. Ya kan? Jadi the equity investment ini account is used because the non-trading classification is applied on investment by investment basis rather than on portfolio. Jadi nanti apa sendiri-sendiri ya, tidak apa, tidak portfolio ya, karena memang non-trading. Ya, kalau trading kan memang portfolio ya. Jadi kan ini ada kepentingan tertentu. Ya, oke. Kemudian apa? Terkait nanti dengan pendapatan dividen sama cash dividen ya. Nah, kemudian ini pada saat valuation penilaian. Jadi pada akhir tahun 2019 nih ya, carrying value-nya itu ini, fair value-nya ini. Jadi unrealized gain atau unrealized loss ini? Unrealized gain. Maka nanti akun apa yang didebitkan? Nah, ini. Ya. Bedanya di sini. Ketika perusahaan itu akan melakukan penilaian, ya kan? Nah, ini langsung didebitkan ke akun equity investment-nya. Kalau non-trading, ya kan? Kemudian akun unrealized holding gain or loss itu dikreditkan. Nah, ini equity. Jadi nanti penyajiannya itu nanti dia ini, nah seperti ini, ya kan? Jadi di investment, nah ini ya, di komponen investment ini, equity investmentnya hardcon ini akan dilaporkan fair value langsung nih ya. Itu kan tadi itu adalah awalnya 2 ini ditambah 3250. Kemudian di komponen ekuitas itu akan melaporkan ini. Kemudian ada currency income ini. Nah, kalau di income statement itu muncul ini. Ya. Ada income expense ini, kemudian accumulated other currency income sekian ini. Nah, nanti di materi AK3 ini ketika membahas mengenai laporan laba rugi, ya nanti dalam laporan laba rugi ini ada yang biasa, tapi nanti ada bagian atau nanti accumulated other currency income itu dibuat laporan tersendiri. Tapi nanti muncul ini. Nah, ini ya, seperti ini. Laporannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian apa? Kalau mencatat penjualan, jadi kalau terpaksanya dijual ya sama sebenarnya. Hanya di sini Anda perhatikan, ya kan? Nah, untuk yang non trading karena memang tujuannya non trading, nah, sebenarnya tidak boleh diakui gain or loss, ya kan? Maka misalnya nih ya, jadi kan pada tahun 2020 gitu ya, itu Republik itu menjual sahamnya, ya, saham Hakon ya. Maka yang dilakukan pertama-tama itu adalah melakukan adjustment terhadap carrying amount-nya. Ya. Jadi di sini fair value Hakon equity investment at 2019 24.000, lalu fair value-nya pada tanggal 20 Desember itu adalah 22. Maka kan unrealized holding loss-nya adalah sekian. Ya, sehingga zonanya seperti ini. Maka ketika dijual, seperti ini, tidak ada pengakuan gain or loss on sale seperti ini. Ya, karena apa? Untuk ini non trading investment ini akan dicatat di dalam ekuitas, perubahannya nanti seperti itu. Jadi akan muncul ini nanti apa di komponen accumulated other commerce ini. Ya, ini
Kemudian yang berikutnya adalah yang equity, metode equity. Nah, ini sebagai LO yang ketiga ternyata. Jadi explain the equity method of accounting. Ya. Jadi seperti yang tadi Anda lihat, baca ya, bahwa kalau kepemilikan investor terhadap investasi itu antara 20-50%, itu pengaruhnya itu signifikan. Maksudnya itu ya bisa mewarnai lah gitu ya, mewarnai. Nah, maka ada hubungan secara ekonomis ya, secara ekonomis antara perusahaan investor atau investasi. Maka nanti ya, kaitannya dengan hubungan ini ya, ini akan nanti berakibat kepada akun yang nanti akan diakui metode equity itu adalah akun income investment. Akun namanya nanti income investment. Tidak ada dividen revenue nanti ya, seperti ini ya. Nah, berapa nanti besarnya ya nanti tergantung dari kondisi dari ini, ekonominya ini. Ya. Nah, maka nanti ketika investasi itu melaporkan laba, nah nanti seolah-olah nanti investor itu ada tambahan investasi, ya. Sehingga kalau nanti ada pembagian dividen, itu seolah investasinya berkurang, ya. Tapi tidak diakui sebagai pendapatan dividen nanti ya. Ya, maka sebaliknya kalau investasi itu melaporkan rugi, maka seolah nanti investasinya juga akan berkurang. Ya. Nah, lebih lengkapnya contohnya begini. Jadi ada hubungan bisnis antara Maksi dengan Mini. Maksi adalah investor, Mini adalah investasi. Ya. Maksi membeli saham dari perusahaan Mini itu sejumlah 20% tingkat kepemilikannya. Jadi yang tadi itu gray area. Ya, jadi kalau pas 20% itu apakah nanti pakai fair value atau pakai equity method? Ya kan, ini saya textbook juga dibandingkan ya. Oke. Maka yang pertama-tama, jurnal untuk mencatat perolehan atau pembelian saham. Kalau Anda cermati sama. Ya kan, akunnya equity investment, ya kan, dicatat sebagai harga belinya. Ya kan, ini kan 48.000 lembar, ini 2% dari mini common ordinary ya, dengan harga $10 per lembarnya, jadi 48. Nah, kemudian ini. Pada tahun 2019, mini company reported net income 200. Nah, maka nanti atas informasi ini harus mengakui adanya tambahan investasi sebesar proporsi dari tingkat kepemilikan sahamnya. 20% dari ini adalah 40.000, sehingga untuk metode equity ada jurnal. Nah, jurnalnya seperti ini. Equity investment, ya, didebitkan 40.000, investment income. Nah, ini pendapatan investasi. Di sini diakui investment income. Ya, kalau di sini metode fair value tidak dibuat jurnal. Ya, ini adjustment. Ya, adjustment untuk mengakui adanya tambahan karena apa? Investasi itu melaporkan net income. Ya, kemudian akhir Desember. Nah, akhir Desember. Kalau fair value ini harus dilakukan penilaian. Equity tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, penilaiannya sama dengan tadi. Ya kan? Jadi cost of investment adalah 480, kemudian fair value-nya misalnya 576. Maka ada unleashed gain ini. Karena previous fair value adjustment-nya itu debit record atau sebelumnya itu belum ada ya, maka nanti fair value adjustment-nya itu akan didebitkan karena mengakui unleashed gain. Nah, maka penyajiannya begini. Ya kan? Di textbook ini tidak ada ya, ini. Jadi untuk fair value ini masuk short term, equity investment 576, ini fair value. Nah, kalau untuk yang equity ini long term, masuk long term investment. Ya, 520, carrying value. Carrying 520 dari mana? Nah, ini tadi. Ya kan, awalnya 480, lalu kan tadi mengakui tambahan karena ada pendapatan ini 50. Sedangkan ini carrying value. Saya berikan keterangan ini ya. Ini carrying value, ini fair value. Ya. Kemudian nanti di ekuitasnya
Ini kan itu mengakui accumulated other comprehensive income gain 96. Ya. Nah, di sini itu tidak ada. Tidak mengakui. Ya. Lalu waktu berjalan 28 Januari 2020, nih mini announce and paid, mengumumkan dan membayar dividen. Anda perhatikan, beda. Untuk yang tadi fair value metodenya mengakui pendapatan dividen. Nah, sementara kalau equity ini tidak mengakui pendapatan, karena pendapatannya diakui pada saat tadi adjustment namanya investment income tadi. Maka atas diterimanya kas ini, maka seolah-olah investasinya berkurang. Ya kan? Mempengaruhi nanti carrying amount-nya. Ya. Cash di debit, equity investment di kredit. Ya. Nah, kemudian pada tahun 2020 Mini itu melaporkan loss, net loss ya. Nah, kebalikan ya. Ya kan? Jadi kalau tadi net income itu investment income, kalau loss itu investment loss. Ya, tadi kalau income tadi ini di debit, ya kalau loss ini di kredit. Ya, maka di sini tidak ada zonanya, tidak perlu dibuat zona. Kalau ini ada adjustment, jurnal penyesuaian untuk mengakui kerugian yang diterima oleh perusahaan investasi. Ya. Oke. Nah, kemudian akhir tahun 2020, nah ini tadi Anda perhatikan. Ya, cost of investment, ini cost ya tadi 480, kemudian fair value ini 528 gitu ya. Oke. Ini kan 528 ya. Oke, sehingga ada unrealized gain ini. Nah, previousnya adalah ini. Ya, maka ya kan kita akan mengkreditkan sehingga jumlahnya seperti ini. Jadi kan yang lalu itu seolah-olah terlalu gede gitu. Nah, ya kan terlalu gede. Jadi kan yang lalu itu mengakui gain ya kan 96, ternyata sampai dengan ini hanya gainnya ini, maka ini dibatalkan seperti ini. Nah, dibatalkan seperti ini. Logikanya seperti ini logikanya. Ya, maka presentation-nya ya seperti ini. Ini fair value ya. Ini 490 carrying value. Carrying value-nya dari mana nih tadi? Maka tadi kan dari ini 520 ya. Ini per 31 Desember ini ya. Lalu kan sepanjang tahun 2020 kan ini tadi membagi dividen mengurangi 20 ya. Kemudian ini karena rugi mengurangi lagi sehingga carrying amount-nya atau carrying value-nya tinggal berapa? 490. Nah, kemudian ini di ekuitasnya ini kosong, tidak ada, sedangkan fair value ini melaporkan accumulated other comprehensive gain 48. Jadi tadi menegaskan saja ya Vina ya, yang dilaporkan di equity itu adalah hasil dari ini, penandingan antara cost dengan fair value. Ini yang akan muncul di dalam laporan posisi keuangannya. Ya. Karena cost-nya di sini ada 480 ditambah ini kan ketemu 528. Jadi asetnya itu tambah 48, maka di bagian ekuitas juga tambah 48 sehingga nanti terjadi keseimbangan. Duit lagi. Nah, ya, duit lagi nanti ya. Oke, sampai hari ini. Ya nanti kita masih ada 2 sesi pertemuan ya. 27 sama 4 ya nanti ya. Nah, nanti kan sisanya nanti bagian dari chapter 17 nanti ya saya koordinasi apakah appendix-nya dibahas atau tidak. Lalu kita masih punya satu materi yaitu property investment. Investasinya dalam bentuk properti. Ini kan masih dalam aset keuangan tahun ya, dibeli dalam utang atau investasi. Oke. Jadi mohon maaf cepat karena ngirit kuota ya. Jadi kan saya sudah melanggar ketentuan kan paling banyak ini kan Zoom-nya harusnya hanya 76 menit. Ya. Oke. Jadi setelah ini saya share. Nanti tolong yang duit itu digunakan untuk latihan ya, kerjakan ya. Oke, Pak. Ya, tolong ya. Oke, nanti Halo, ada apa? Ada apa? Tadi ada yang mas-mas yang mau bicara? Ada? Halo?
karena ini ada gangguan ya. Jadi ada yang saking aktifnya ini lupa ya kan, mic-nya kan tidak dimatikan, jadi kan ngobrolnya itu kan terdengar ini, ya kan. Baik ya. Jadi ini akan saya share, ya kan. Kemudian saya sebenarnya sudah punya soal, nah, nanti jangan kaget ya. Jadi kan kalau sudah hanya untuk menyemangati saja nanti ya, daripada nanti apa banyak bengongnya ya. Karena apa tetangga saya itu punya ayam sering bengong mati, ya kan. Ya, ayam tapi ayam itu ya. Nah. Jangan sampai nanti Anda sering bengong gitu, ya kan. Ya. Nanti kalau karena kan sedikit modifikasi ya nanti ya. Kan tadi kan saya kan juga melihat karena di Indonesia itu ada pajak. Bagaimana nanti kalau ada pajaknya gitu ya, nanti ya. Nah, saya cek dulu ya nanti kalau apa sebagai tambahan belajar saja ya nanti ya. Oke, gitu ya. Hari ini saya akhiri. Selamat pagi. Silahkan nanti tunggu saya share di WA group ya. Oke ya. Pagi Pak, saya lupa. Ya, baik ya, tetap semangat ya. Oke ya, saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya pagi ini. Terima kasih Pak. Baik ya. Terima kasih Pak. Sama-sama ya.